Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hak-hak dasar manusia sebagai cakupan tujuan politik hukum dan perbedaan pandangan barat dan timur tentang tujuan politik hukum. Pengertian hak-hak dasar manusia berkaitan dengan hak dasar atau basic right yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam arti material maupun non-material. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasarkan hukum, diskriminasi dan tidak lain yang mengurangi martabat manusia. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Macam-macam hak negara sebagai warga negara di bidang politik. Seluruh hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tertulis sesuai undang-undang yang berlaku. 2. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. 3. Setiap warga negara berhak untuk menikah. 4. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum untuk mendapat perlindungan. Bentuk-bentuk pelanggaran dan kewajiban sebagai warga negara di bidang politik. A. Bentuk pelanggaran hak di bidang politik menurut undang-undang yaitu 1. Penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. 2. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi penghadang terhadap pemerintah. B. Bentuk kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik yaitu 1. Mematuhi dan menjalankan hukum yang 2. Menjaga kesatuan dan persatuan negara. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang tujuan politik hukum. Dari perbedaan yang besar antara Timur dan Barat ke perbedaan yang tidak begitu menyolok antara negara bagian di Amerika Serikat, semakin jelas bahwa sejarah, geografi, dan budaya dapat mengubah bagaimana kita semua berpikir dengan cara yang halus dan mengejutkan hingga ke persepsi visual kita. Cara berpikir kita dapat dibentuk oleh jenis tanaman yang biasa ditanam para nenek moyang kita, dan sebuah sungai dapat menandai batasan antara dua gaya kognitif yang berbeda. Dimanapun kita tinggal, kesadaran yang lebih besar atas pengaruh-pengaruh ini dapat membantu kita mengerti pikiran kita sedikit lebih baik. Menurut pikiran Webb, para peneliti tak menghiraukan keberagaman global cara berpikir. Pada 2010, sebuah artikel yang sangat berpengaruh di Jurnal Umum Perilaku dan Otak melaporkan bahwa mayoritas subjek psikologi selama ini adalah orang Barat, berpendidikan, berorientasi industri, dan kaya demokratis, atau disingkat WIT. Hampir 70% adalah orang Amerika dan kebanyakan adalah mahasiswa yang berharap bisa mendapatkan uang saku, tambahan atau kredit kuliah dengan memberikan waktu mereka mengambil bagian di eksperimen psikologi tersebut. Asumsi yang mendasari selama ini adalah kumpulan orang-orang ini dapat mewakili kebenaran universal akan sifat alami manusia, bahwa semua orang pada dasarnya sama. Jika hal itu benar, bisa orang Barat mungkin tidak penting. Namun, sejumlah kecil studi yang dilakukan yang menguji orang-orang dari budaya berbeda menyiratkan hal sebaliknya. Orang Barat dan secara spesifik orang Amerika muncul di ujung distribusi statistik, kata Joseph Henry dari Universitas
British Columbia yang menjadi salah satu penulis studi tersebut. Populasi Hokkaido dengan cepat berkembang dari hanya beberapa ribu menjadi 6 juta orang yang tinggal di sana saat ini. Kecenderungan inflasi diri ini hampir tidak muncul sama sekali di rangkaian studi di seluruh Asia Timur. Bahkan di beberapa kasus para partisipan cenderung meremehkan kemampuan mereka dibanding inflasi nilai diri mereka. Orang-orang yang tinggal di lingkungan individualis juga dapat lebih menyarankan pilihan pribadi dan kebebasan. Secara krusial, orientasi sosial kita tampaknya lebih merujuk ke aspek berpikir yang fundamental. Orang-orang di lingkungan yang lebih kolektif cenderung lebih holistik di cara mereka berpikir akan masalah, lebih terfokus pada hubungan dan konteks situasi saat ini. Sementara orang-orang di lingkungan yang lebih individualis cenderung untuk fokus pada elemen-elemen yang terpisah dan mempertimbangkan situasi-situasi sebagai hal yang tetap dan tidak berubah. Menurut Dilini Depan, katakanlah Amerika Serikat negara paling individualis di antara bagian barat lainnya. Sejarawan seperti Frederick Jackson Turner telah lama berpendapat bahwa ekspansi dan eksplorasi ke barat telah menyebabkan jiwa yang lebih independen, karena setiap pelopor melawan alam liar dan satu sama lain untuk bertahan hidup. Sejalan dengan teori ini, studi psikologis terkini telah menunjukkan bahwa negara-negara bagian di ujung perbatasan seperti Montana cenderung memiliki skor lebih tinggi di ukuran individualisme. Untuk mengkonfirmasi teori pemukiman sukarela, bagaimanapun para psikolog ingin menguji kasus kedua di seluruh Asia Timur. Bahkan di beberapa kasus para partisipan cenderung meremehkan kemampuan mereka dibanding inflasi nilai diri mereka. Orang-orang yang tinggal di lingkungan individualis juga dapat lebih menyarankan pilihan pribadi dan kebebasan. Secara krusial, orientasi sosial kita tampaknya lebih merujuk ke aspek berpikir yang fundamental. Orang-orang di lingkungan yang lebih kolektif cenderung lebih holistik di cara mereka berpikir akan masalah, lebih terfokus pada hubungan dan konteks situasi saat ini. Sementara orang-orang di lingkungan yang lebih individualis cenderung untuk fokus pada elemen-elemen yang terpisah dan mempertimbangkan situasi-situasi sebagai hal yang tetap dan tidak berubah. Menurut Dilini Depan, katakanlah Amerika Serikat negara paling individualis di antara bagian barat lainnya. Sejarawan seperti Frederick Jackson Turner telah lama berpendapat bahwa ekspansi dan eksplorasi ke barat telah menyebabkan jiwa yang lebih independen, karena setiap pelopor melawan alam liar dan satu sama lain untuk bertahan hidup. Sejalan dengan teori ini, studi psikologis terkini telah menunjukkan bahwa negara-negara bagian di ujung perbatasan seperti Montana cenderung memiliki skor lebih tinggi di ukuran individualisme. Untuk mengkonfirmasi teori pemukiman sukarela, bagaimanapun para psikolog ingin menguji kasus kedua yang independen sebagai argumen pembalik. Menurut teori Kuman, perbedaannya sepertinya tidak berkorelasi dengan ukuran kekayaan atau modernisasi. Namun, dia melihat suatu perbedaan dapat berupa jenis tanaman pokok yang ditanam di wilayah tersebut. Nasi di sebagian besar area selatan dan gandum di utara. Itu terbagi hampir sangat rapi di sepanjang sungai Yangtze, kata Talhem. Mereka juga meminta orang-orang untuk menggambar sebuah began yang menggambarkan hubungan mereka dengan teman-teman dan rekan mereka. Orang-orang di lingkungan individualis cenderung untuk menggambar diri mereka lebih besar dibanding teman-teman mereka. Orang-orang yang kolektif cenderung membuat semua orang dengan ukuran yang sama. Orang Amerika cenderung menggambarkan diri mereka sangat besar, kata Telhem. Tentu saja, orang-orang di area yang menanam gandum cenderung untuk mendapatkan skor lebih tinggi di ukuran individualisme. Sedang orang-orang di area menanam padi cenderung menunjukkan pandangan yang lebih kolektif dan holistik. Menurut Kaleidoskop Kognitif, sudah 7 tahun sejak Henrich mempublikasikan studinya yang menjelaskan bias weight dan respon yang telah diterimanya cukup positif. Dia sangat senang mengetahui bahwa peneliti seperti Talhem mulai membuat proyek besar untuk mencoba mengetahui kaleidoskop akan berbagai cara berpikir. Anda ingin sebuah teori yang menjelaskan mengapa populasi yang berbeda memiliki psikologi yang berbeda. Namun, kendati niat yang baik, berkembang lebih jauh sangat lambat. Ruang dan waktu memampukan percobaan pandangan ini di seluruh dunia. Kebanyakan penelitian ini masih menguji partisipan weight dengan mengabarkan keberagaman yang lebih besar. Kami setuju akan penyakitnya. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya solusinya.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.